Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di tayangan kali ini saya akan membahas asal-usul susu kotak minuman cepat saji. Ada cerita menarik di balik tayangan yang satu ini. Semoga pembahasan cerita di balik asal-usul susu kotak ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman pernah nggak minum susu di dalam kotak? Pasti pernah dong, karena yang jual banyak, tersedia di mana-mana. Dan sekarang ini memang kemasan susu kebanyakan ditaruhnya di dalam wadah kotak. Praktis, higienis, tinggal ambil sedotannya dan bisa langsung diminum. Nah, ini berbeda dengan keadaan di zaman dulu. Saat susu itu masih disimpan di dalam wadah botol kaca. Kalau mau minum, itu repot sekali. Karena botol kaca itu kan berat, besar, dan tentunya ia mudah pecah. Nah, terus gimana sih ceritanya awal susu diwadahi di dalam kotak kertas seperti sekarang ini? Jadi cerita dimulai pada tahun 1915. Pak John Van Wormer yang suka minum susu, seperti halnya masyarakat di sekitarnya, menemui kendala yang sangat merepotkan, yaitu susu hanya bisa disimpan dan dibawa menggunakan botol kaca. Tentunya itu tidak praktis. Wah, sangat merepotkan. Pernah ada kejadian saat meminum susu, Pak John tidak sengaja menjatuhkan botol susu yang dipegangnya. Botolnya hancur berantakan dan membuat kakinya itu sampai berdarah-darah. Pak John kesakitan sampai menangis. Ia merasa bahwa menyimpan susu di dalam botol itu tidak aman. Hal yang lain terjadi pada anaknya. Saat itu, anaknya susah sekali jika diminta untuk minum susu setiap pagi. Setiap hendak berangkat sekolah, Pak John meminta anaknya untuk minum susu. Karena susu itu kan penuh gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bisa meningkatkan konsentrasi saat di sekolah. Jadinya anak akan semakin cerdas. Tapi anaknya itu selalu menolak. Ia mengatakan, bisakah aku meminumnya saat nanti di sekolah saja ya? Pak John ingin sekali mengabulkan permintaan anaknya itu. Tapi tentu saja hal itu tidak mungkin. Karena botol susu itu kan berat dan tidak aman untuk dimasukkan ke dalam tas. Ia tidak ingin botol susu yang terbuat dari kaca itu pecah, lalu membuat buku-buku anaknya basah, merusak tas, dan melukai anaknya. Pak John memaklumi sih jika anaknya tidak mau minum susu. Karena pagi hari, biasanya anak terburu-buru berangkat sekolah, sehingga tidak sempat untuk minum susu. Pak John lantas berpikir, andai saja ia bisa menemukan bentuk wadah yang ringan dan aman, tentu saja susunya akan bisa dibawa dengan mudah oleh anaknya dan bisa diminum di sekolah. Pak John Van Wormer yang asal Ohio, Amerika Serikat itu lalu memikirkan bagaimana menyimpan susu dengan mudah, ringan dan juga aman, namun tetap higienis seperti halnya ketika diwadahi di dalam botol kaca. Pak John pun lalu mencoba membuat wadah susu selain dari botol kaca yang berat. Beberapa bahan yang ada coba ia gunakan. Akhirnya lewat serangkaian uji coba, gagal coba lagi, Pak John bisa membuat sebuah model yang bisa menyimpan susu dengan higienis dan mudah serta ringan, yaitu dengan membuat wadah susu dari kertas. Para tetangganya saat mengetahui hasil ciptaan Pak John tertawa. Mereka mengejek ide itu, karena sangat tidak lazim. Orang bodoh mana sih yang mau menyimpan susu di dalam wadah kertas? Ya pasti bocor lah. Pasti Pak John sedang ngelindur. Masa susu disimpan di dalam wadah kertas? Hehehe, konyol. Apakah tanganmu terlalu lemah untuk membawa sebuah botol dari kaca? Tetangga dan orang-orang mengejek hasil kreasi Pak John. Tapi Pak John tidak menghiraukannya. Ia lebih memilih memikirkan bagaimana cara menemukan solusi membuat wadah kertasnya tidak lagi bocor. Yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana membuat wadah susu yang ringan, aman, dan mudah dibawa kemana-mana. Ia ingin anaknya bisa minum susu dengan tenang, bisa dimasukkan ke dalam tas tanpa perlu rasa khawatir. Pak John lalu memperbaiki wadah dari kertasnya. Lagi, dan lagi, mencari cara bagaimana susu aman terjaga. Akhirnya, setelah melakukan banyak percobaan, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan melakukan percobaan, masalah itu akhirnya bisa diatasi. Wadah kotak kertasnya sukses menyimpan susu tanpa ada masalah.
Para tetangga pun terdiam. Mereka seperti tidak percaya, tapi memang itulah kenyataannya. Yang dulunya usil dan nyinyir, akhirnya balik memuji. Apalagi saat wadah kotak itu semakin sempurna dan bisa menyimpan susu dan menghasilkan produksi yang sangat banyak sekali. Anak Pak John sekarang bisa minum susu setiap hari di sekolah. Nilai sekolahnya pun membaik. Dan Pak John suatu ketika saat ia tidak sengaja menjatuhkan wadah susunya, kakinya tidak lagi terluka. Cuman ya agak ngilu dikit lah. Tapi nggak sampai berdarah-darah dan tidak sampai membuatnya menangis. John Van Wormer meninggal pada tahun 1942. Tapi buah pemikirannya pada wadah susu bisa dinikmati tidak hanya oleh anaknya, tetangganya, oleh warga Amerika saja, tapi juga oleh masyarakat semua di dunia, bahkan hingga sampai saat ini. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.